Baik, selamat pagi. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas materi tentang mengembangkan karunia Allah. Minggu yang lalu kita telah membahas mengenai aku pribadi yang unik. Maka sebelum kita memulai materi kita, terlebih dahulu kita menyerahkan diri ke hadapan Tuhan dengan berdoa. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Segala pujian dan syukur kembali kami ucapkan kepadamu, Allah Bapa, atas segala penyertaan-Mu kepada kami hingga pada pagi hari ini. Tuhan, kami mohon kehadiran-Mu di tengah-tengah kami. Pada saat ini kami hendak belajar bagaimana mengembangkan karunia yang telah Engkau berikan kepada kami. Bantu kami Tuhan, agar kami mampu melihat kemampuan yang ada dalam diri kami dan kami mampu mengembangkannya dalam hidup kami sehari-hari. Terpuji Engkau Allah Bapa di surga, kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Ya, minggu yang lalu kita membahas tentang aku pribadi yang unik. Apa itu pribadi yang unik? Unik artinya pribadi yang satu-satunya. Nah, pribadi yang satu-satunya. Sebagai pribadi yang unik, kita diciptakan Tuhan dan dianugerahi kelebihan dan juga kekurangan. Ya, setiap manusia memiliki kelebihan dan kekurangan. Nah, pada materi kita kali ini, kita akan melihat apa kelebihan yang kita miliki dan bagaimana cara mengembangkan kelebihan atau bagaimana cara mengembangkan bakat, kemampuan atau potensi yang kita miliki. Sebelumnya Ibu akan menceritakan kisah pendek tentang Lena Maria. Lena Maria adalah seorang wanita yang sangat tangguh. Mengapa? Karena ia adalah seorang wanita yang dilahirkan dengan cacat, tanpa kedua tangan, dan kaki kanannya lebih panjang daripada kaki kirinya. Dalam keadaan cacat, Lena Maria memiliki mimpi, sehingga ia terus berlatih. Ia punya kemauan yang besar untuk belajar. Hingga pada umur 18 tahun, Lena Maria memperoleh kejuaraan dunia dalam perlombaan renang. Selain itu, Lena Maria dikenal dengan bernyanyi dan juga dia ahli dalam bermain musik. Kisah hidup Lena Maria menjadi contoh dalam kehidupan kita sekarang. Sebagai orang yang dilahirkan cacat, yang mampu melihat kemampuan, mampu melihat bakat, mampu melihat potensi yang ada dalam diri. Sehingga ia menjadi dikenal oleh orang banyak. Ya, sedangkan kita manusia yang dilahirkan dengan normal, dengan sehat, apakah telah mengenal siapa diri kita? Apakah kamu sudah tahu apa yang ada dalam dirimu? Kemampuan apa? Potensi apa? Dan apakah sudah kamu kembangkan? Untuk itu, melalui materi ini, kita akan diingatkan kembali melalui bacaan kitab suci dari Matius 25 ayat 14 sampai 30. Ibu akan ceritakan secara singkat perumpamaan tentang talenta. Ada seorang tuan yang memiliki 3 orang hamba. Ketika tuannya ini hendak pergi, ia memanggil ketiga hambanya. Yang pertama dia berikan 5 talenta. Kepada orang kedua dia memberikan
2 talenta. Dan kepada orang ketiga hanya 1. Lalu tuannya ini pun pergi. Hamba yang menerima talenta juga pergi. Dan dia mengembangkan talentanya. Sehingga ia memperoleh laba 5 talenta. Demikian juga halnya dengan hamba yang kedua. Dia pun pergi dan mengembangkan talentanya dan berlaba 2 talenta. Tetapi hamba yang ketiga, dia juga pergi, menggali lubang, mengubur talenta yang dia peroleh. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, apa yang terjadi ketika tuannya kembali? Hamba yang menerima talenta datang memberikan kepada tuannya, Tuhan, saya telah memperoleh laba 5 talenta. Yang kedua juga, Tuhan, saya telah memperoleh 2 talenta. Membuat tuannya menjadi senang. Dan tuannya juga memuji tindakan mereka. Sedangkan hamba yang ketiga, dia datang, lalu dia serahkan, ini talenta Tuhan, saya sudah kubur, saya takut. Maka marahlah tuannya, hai kamu hamba yang malas. Hamba yang malas, mengapa kamu tidak memberikan talenta ini kepada orang lain jika kamu tidak bisa mengembangkan? Dalam kisah ini Tuhan Yesus mau menyapa anak-anak semua. Anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan. Talenta adalah potensi-potensi atau kemampuan-kemampuan yang ada dalam diri setiap manusia. Setiap manusia, tadi Ibu sudah tekankan kembali bahwa setiap manusia itu diberikan kelebihan dan kekurangan yang berbeda-beda sesuai dengan kemampuan, sesuai dengan kesanggupannya masing-masing. Kita manusia yang diciptakan dengan istimewa, dianugerahi juga anugerah yang luar biasa melalui bakat-bakat. Tapi mungkin kamu sendiri tidak tahu apa kelebihanmu, apa bakat yang ada dalam dirimu. Ada banyak contoh. Misalnya saja, ada orang yang berbakat dari segi tarik suara. Ada orang yang berbakat dalam seni musik. Ada orang yang berbakat dalam segi olahraga. Dan banyak lagi. Nah, apa yang mau dituntut oleh Tuhan Yesus kepada kita? Nah, tadi dia memberikan perumpamaan untuk kita. Ini mau ditekankan. Jika di antara kamu semua ada yang sanggup atau ada yang mampu bermain gitar dengan baik, tampilkanlah untuk kemuliaan Tuhan. Jika kamu memang memiliki suara yang menarik, ikutlah dalam kegiatan-kegiatan gereja misalnya. Atau dalam kegiatan sekolah, ikut menjadi anggota paduan suara. Jika kamu memang punya kemampuan dalam seni tari, ikut. Kita punya program, punya kegiatan tentang seni tari. Mengapa kamu tidak memberi diri supaya bakat yang ada dalam dirimu itu semakin berkembang? Jangan berdiam diri. Bagaimana mungkin kemampuanmu itu akan semakin berkembang jika kamu tidak pernah memberi diri, jika kamu tidak pernah mau melatih, jika kamu tidak pernah mau mengembangkannya? Tuhan memberikan kita kemampuan itu, maka kita harus bertanggung jawab. Kamu jangan berpikir, mengapa dia lebih pintar dari saya? Mengapa dia bisa bernyanyi dengan baik? Saya juga punya suara yang baik. Kamu harus tahu, itu berarti dia berlatih dengan baik. Maka cara kita bagaimana mengembangkan karunia Allah itu, ikut terlibat, ada tekad, ada kemauan untuk belajar, ada mimpi. Kalau kita memiliki mimpi, maka kita akan berjuang melakukan apapun supaya itu akan tercapai. Nah, maka
dalam pertemuan kita kali ini, kita harus bisa melihat kemampuan-kemampuan yang ada dalam diri kita. Anak-anak ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ibu percaya bahwa kalian mulai dari sekarang harus bisa memahami diri masing-masing. Lalu melihat, oh saya mampu dalam segi olahraga. Ikut terlibat. Oh saya bisa bernyanyi dengan baik. Ayo, tampilkan. Jangan lagi menunda-nunda waktu. Ya, meskipun sekarang kamu di rumah, tetap kamu bisa mengembangkan kemampuan yang ada dalam dirimu. Kembangkanlah itu demi kebaikan dirimu sendiri, demi membanggakan orang tua, membanggakan sekolah kita yang tercinta. Baik, demikian saja yang bisa Ibu sampaikan pada kesempatan ini. Jika ada yang mau ditanyakan, boleh disampaikan, ya. Dan jika memang sudah paham, Ibu ucapkan terima kasih. Tetap belajar di rumah, tetap serahkan diri kepada Tuhan. Semoga kita senantiasa diberkati. Kita tutup dengan doa. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Allah Bapa di surga atas cinta-Mu kepada kami, atas kehadiran-Mu, sehingga kami Engkau sapa melalui firman-Mu dalam materi kami ini. Tuhan, kami sering tidak tahu dan tidak menyadari apa bakat yang ada dalam diri kami. Karena itu Tuhan, bantulah kami untuk mengenal kemampuan yang kami miliki. Bantu kami agar kami mampu mengembangkannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Terpuji Engkaulah Bapa di surga, kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi.